Oke, daon nih. Atau cakap ya? Halo everyone, kenalkan sama aku. Kalau belum kenal, kita kenalan dulu ya. So, nama aku Catherine Nabila. Aku dari kelas Vicky D 2022 dan juga NIM aku 22 30 20 23 30. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang satu materi Vicky yang cukup menarik nih, yaitu tentang materi perwakilan bundaran anak, nusyus, sikok, dan juga BB4 di Indonesia. Jadi dengerin baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perwakilan dan pemeliharaan anak. Di dalam Islam, pernikahan itu harus ada wali. Tetapi kalau wali utama seperti ayah sudah meninggal atau tidak ada, maka bisa diwakilkan ke wali berikutnya, seperti kakek, saudara laki-laki, atau bahkan hakim. Dan urutannya itu sudah diatur jelas dalam hukum fikih. Jadi tidak bisa sembarangan seseorang itu bisa menjadi wali. Setelah itu, kalau terjadi perceraian dan ada anak, maka hak pengasuhan di dalam istilah fikih itu disebut dengan hadana. Biasanya itu diberikan ke ibu. Tapi dengan syarat si ibu itu harus bisa menjaga anak dengan baik, bertanggung jawab, dan juga tidak membahayakan. Nah, kalau ibunya dianggap tidak layak, maka hak asuh itu bisa pindah ke ayah atau keluarga yang lain yang lebih mampu menjaga anak. Jadi prinsipnya itu, siapa yang paling amanah, dia yang diutamakan untuk menjaga anaknya. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang nusyus dan juga syikok. Nah, teman-teman, kalau sudah menikah, itu menjadi harapan semua orang nggak sih? Di dalam keluarga itu hidup rukun dan juga saling mendukung antara ayah, ibu, dan juga anak. Tetapi realitanya, nggak di setiap rumah tangga itu berjalan lancar. Kadang ada aja masalah, baik itu masalah kecil, bahkan bisa aja masalah serius. Karena di dalam pernikahan itu kan nggak tentang senang-senangnya aja, bahagia-bahagianya aja, pasti ada aja rintangannya. Nah, di dalam fikih itu kalau seorang istri itu menolak kewajibannya sebagai istri, misalnya nih, seorang istri itu menolak diajak tinggal bersama tanpa ada alasan yang sah. Nah, maka itu bisa disebut nusyus. Tapi ingat nih, suami juga bisa melakukan nusyus kalau dia nggak menafkahi, menyakiti, atau bahkan melanggar hak istri. Nah, kalau sudah mulai banyak pertengkaran dan nggak bisa saling mengalah, maka ini masuk dalam kategori syikok, yaitu pertengkaran serius antara suami istri yang berpotensi berujung perceraian. Nah, di dalam Islam itu nggak dianjurkan sebenarnya perceraian, karena sesungguhnya Allah itu membenci perceraian. Walaupun di Islam itu perceraian itu dibolehkan. Ada tahapan solusinya, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 35. Nah, yang berbunyi, dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 35. Nah, yang dimaksud dari dua orang hakam itu bertugas menengahi, menyelidiki penyebab, dan mencoba mendamaikan, baik itu dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Dan hakam ini bisa jadi siapapun, entah itu orang tuanya, keluarganya, saudaranya. Yang pasti seorang hakam ini harus tentulah bijaksana dalam menengahi dan juga menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri tersebut. Yang terakhir kita akan ngebahas tentang BP4 di Indonesia. Nah, apa sih itu BP4? Nah, di Indonesia sendiri itu BP4 itu sebuah lembaga yang tugasnya membantu persoalan rumah tangga. Nah, BP4 ini adalah singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian.
Lembaga ini itu berada di bawah Kementerian Agama yang biasanya ada di Kantor Urusan Agama atau KUA. Tugas utama dari BP4 ini adalah memberikan nasihat pranikah atau sebelum menikah, mendampingi pasangan yang mengalami konflik seperti nusyus dan juga syikok tadi, lalu memberi solusi sebelum pasangan memilih cerai. Jadi BP4 ini tugasnya sangat mulia ya. Nah, di banyak kasus BP4 ini bisa menjadi tempat pertama pasangan mencari bantuan sebelum ke pengadilan. Mediasi, konseling, dan juga nasihat dari tokoh agama atau konsultan perkawinan dilakukan di sini. Ini sejalan banget dengan prinsip di dalam fikih yang mana mencari damai dulu sebelum mengambil langkah cerai. Karena sesungguhnya di dalam sebuah pernikahan itu isinya ibadah semua, baik dari seorang istri yang melayani suaminya, seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri, lalu seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga rasa kasih sayang antara anggota keluarga masing-masing. Oleh karena itu Allah sangat membenci yang namanya perceraian. Tetapi jika tidak ada solusi lain dan juga tidak ada penyelesaian dari permasalahan-permasalahan di dalam pernikahan, maka Allah membolehkan untuk umatnya mengambil tindak perceraian. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak ya. Dan juga semoga videonya bermanfaat. Thank you, bye-bye. Terima kasih. Thank you, Elmo! Boom!